Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, dan kali ini aku ingin memberikan informasi yang sangat penting sekali untuk kalian, apalagi yang ingin melakukan perpanjangan SIM surat izin mengemudi. Sekarang ini tidak perlu lagi ke kantor teman-teman, cukup melalui aplikasi di handphone kamu sudah bisa melakukan perpanjangan SIM melalui aplikasi yang dinamakan Digital Korlantas Polri. Untuk logo aplikasinya seperti ini teman-teman. Sebelum mendownload aplikasinya, teman-teman saya sarankan harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah fast foto dengan latar belakang biru. Sekarang mah sudah gampang, sekarang melalui handphone aja foto, kemudian ganti latar belakang biru melalui aplikasi, itu sekarang sudah gampang ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini latar belakangnya biru, siapkan nanti untuk fotonya. Kemudian, dokumen yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah foto SIM kalian yang ingin diperpanjang. Di foto. Setelah itu, yang ketiga adalah foto tanda tangan di atas kertas putih. Yang terakhir adalah foto KTP kalian. Setelah download aplikasinya teman-teman akan muncul gambar seperti ini. Kalian akan memasukkan nomor telepon yang ingin kalian daftarkan. Dan nanti akan terverifikasi ke SMS kalian. Jadi dipastikan untuk pulsa kalian mencukupi untuk membalas SMS. Nanti ada verifikasi melalui SMS untuk menjawab oke. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, setelah berhasil masuk ke aplikasi teman-teman, nanti ada beberapa menu, itu ada SIM, STNK, ETLE, dan NTMC. Yang saat ini masih berfungsi adalah untuk SIM. Jadi kalian klik aja SIM-nya, kemudian nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, pada tahap ini teman-teman sudah mulai melakukan pengisian data-data dari SIM yang akan kamu perpanjang. Silakan nanti diisi nomor induk kependudukan, kemudian kamu pilih nanti golongan SIM kamu, SIM A atau SIM C, kemudian nomor SIM kamu. Nah, di paling bawah nanti ada unggah dokumen, yaitu dokumen yang aku informasikan di awal tadi. Keempat dokumen itu harus kamu unggah. Saran saya sih jangan terlalu besar kapasitasnya teman-teman agar gampang diunggah. Nah, ini dia teman-teman, ada 6 tahapan. Nanti yang pertama registrasi identitas, kemudian kelengkapan persyaratan, lokasi satpas, rekening pengembalian, kemudian pengiriman atau pengembaliannya kemana, kemudian nanti yang terakhir adalah konfirmasi data. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan kelengkapan persyaratan. Teman-teman, tahapan ini sedikit menyita waktu. Untuk itu kalian harus mempersiapkan waktu di waktu lenggang ya. Jangan di waktu kerja atau waktu mepet, kalau bisa di waktu lenggang untuk menyelesaikan tahap ini. Di sini ada 2 aplikasi teman-teman nanti yang akan kalian isi, yaitu aplikasi e-request dan aplikasi EPPSI untuk tes psikologinya. Nah, aplikasinya didapat dari mana? Jadi, kalian tinggal klik aja informasi selengkapnya pada kolom tersebut, kemudian nanti secara otomatis akan diarahkan menuju web untuk mendownload aplikasinya. Nah, untuk aplikasi e-request itu adalah aplikasi untuk tes kesehatannya. Sedangkan aplikasi EPPSI itu adalah aplikasi untuk tes psikologinya. Untuk gambar aplikasinya seperti ini. Nah teman-teman, saya kemarin ada sedikit kesulitan ketika mendownload aplikasi ini. Jadi ketika kita klik lihat selengkapnya, kita akan diarahkan menuju URL atau alamat website untuk mendownload aplikasi EPPSI dan juga aplikasi e-request. Nah, supaya gampang teman-teman, kalian copy aja alamat websitenya atau alamat URL untuk mendownload aplikasi tersebut. Kemudian nanti buka di Google Chrome. Kalau di Google Chrome itu lebih gampang untuk download aplikasinya. Setelah di-download nanti akan muncullah aplikasi tersebut di handphone kalian. Nah, kita bahas pertama teman-teman untuk aplikasi EPPSI SIM. Gambarnya seperti ini. Jadi, ini sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketika ingin masuk ke aplikasi ini, kalian harus daftar dulu email dan juga password. Nanti konfirmasi ke email kalian yang masih aktif. Setelah daftar, nanti kalian akan masuk ke halaman seperti ini.
Oke, di ujian tes psikologi ini teman-teman kita sudah berbicara mengenai biaya. Nah, untuk biaya tes psikologi ini dikenakan biaya 37.500. Nanti kalian klik aja itu tes psikologi SIM. Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke metode pembayarannya. Nah, untuk aplikasi digital Korlantas Polri ini teman-teman, mereka hanya terkonek ke rekening BNI. Jadi untuk kalian yang tidak punya rekening BNI, siapin dulu rekening BNI atau pinjam rekening teman ya. Tapi kalau untuk tes psikologi ini teman-teman, kalian bisa membayarnya melalui OVO atau pembayaran lainnya ya. Jadi tinggal diklik aja nanti tes psikologi SIM. Oke, ada dua tes nanti yang akan kalian ikuti teman-teman. Yang pertama adalah tes kepribadian dan yang kedua adalah tes kecermatan. Untuk tes kepribadian, bentuk soalnya seperti ini. Ini ada 100 soal dan jawabannya hanya mencentang yang di bawah ada STS, TS, ATS, S, dan SS. Itu kalau nggak salah S setuju, SS sangat setuju. Kemudian, apabila kalian ingin mengetahui cara menjawabnya seperti apa, tinggal diklik aja itu logo tanda tanya yang ada di sudut kanan atas. Di situ nanti ada petunjuk cara menjawab soalnya. Itu dia untuk tes kepribadian. Oke, teman-teman, ini dia tes yang kedua namanya tes kecermatan. Ini diberikan waktu selama 3 menit. Ada 10 tabel. Tabel ini berisi 45 soal. Jadi kalian harus menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti tes kepribadian tadi, kalian klik aja tanda tanya yang ada di sudut kanan atas, cara mengerjakannya. Kuncinya adalah mengerjakan ini. Kalau saya kemarin tinggal menghafal untuk angka yang ada di atas dan cocokkan ke angka yang ada di bawah. Angka mana yang hilang, itulah yang kalian centang di sebelah kanan, ya. Setelah selesai menyelesaikan tes psikologinya, teman-teman, kalian nanti akan mendapatkan email balasan seperti ini bahwa kalian memenuhi syarat dan tes psikologinya berhasil. Dan secara otomatis di aplikasi digital Korlantas Polri-nya pada tes psikologi nanti akan dicentang secara otomatis karena aplikasi ini sudah terhubung dengan aplikasi digital Korlantas Polri. Selanjutnya teman-teman, kita harus menyelesaikan tes kesehatan melalui aplikasi e-Rikes. Bentuk aplikasinya seperti ini, sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya bahwa untuk mendaftar aplikasi ini harus daftar melalui email dan juga siapkan password. Nanti diverifikasi melalui email kalian. Untuk isi dari aplikasi ini seperti ini. Nah, untuk aplikasi e-Rikes ini teman-teman tidak sesulit dengan aplikasi tes psikologi tadi. Di tes e-Rikes atau tes kesehatan ini kalian cukup mengisi biodata kalian, kemudian mencentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seputar COVID-19 dan juga seputar kesehatan kalian, apakah kalian pernah operasi dan lain sebagainya. Nanti tinggal dicentang saja. Setelah selesai, nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi jadwal kunjungan ke dokter yang sudah dihunjuk dan juga rumah sakit yang sudah dihunjuk di kota kalian. Nanti silakan dipilih saja waktu dan tanggal sesuai dengan kebutuhan kalian, mau tanggal dan jam berapa. Oke, setelah itu nanti kalian akan mengunjungi rumah sakit tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah mengunjungi rumah sakit, kemudian kita berjumpa dengan resepsionis. Sampai di resepsionis, pengalaman saya kemarin langsung diarahkan ke kasir untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp50.000. Setelah membayar administrasi, kemudian saya diarahkan langsung menuju dokter yang sudah saya pilih di aplikasi. Sampai di ruangan dokter, ternyata dokter tersebut sudah memegang aplikasi e-Rikes dan data kita sudah ada di dokter tersebut. Nah, dokter tersebut nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan perihal apakah mata minus atau tidak, kemudian cek tensi, kemudian apa kita merokok atau tidak. Setelah itu nanti dokter tersebut akan memberikan rekomendasi melalui aplikasi beliau. Sudah selesai dan hasilnya nanti akan dikirim melalui email kita dan surat dokternya juga nanti akan dikirim melalui email kita. Setelah selesai sama dengan aplikasi EPPSI tadi, kemudian di aplikasi digital Korlantas Polri kita secara otomatis untuk tes kesehatannya akan dicentang. Selesailah sudah 2 tahapan untuk tes kesehatan dan tes psikologi. Untuk surat dokternya, teman-teman, seperti ini nanti yang akan dikirim ke email kita.
Selanjutnya teman-teman, kita akan diarahkan ke tahap lokasi Satpas. Nanti silakan dicentang saja teman-teman, kalian pingin ngambil SIM-nya di Satpas mana di kota kalian. Setelah itu nanti ke tahap rekening pengembalian seperti biasa, kalian diminta untuk mengisi bank dan nomor rekening kalian. Untuk apabila ada pengembalian nanti yang tidak sesuai atau ditolak oleh pihak Korlantas Polri, nanti biayanya akan dikembalikan ke rekening tersebut. Kemudian ke tahap pengiriman dan pengambilan. Untuk pengambilan SIM, fisik SIM-nya teman-teman, ini dibagi 3. Pertama, dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, bisa diambil sendiri di Satpas terdekat. Kemudian yang ketiga adalah diwakilkan oleh siapa. Nah, tahap terakhir, nanti kita diminta untuk melakukan pembayaran biaya pembuatan SIM-nya. Kalau pengalaman saya kemarin pembuatan SIM A itu dikenakan biaya Rp105.000. Itu dikirim langsung ke rekening BNI Korlantas Polri ya. Nanti bukti transfernya dikirim melalui email. Setelah dilakukan pembayaran, teman-teman, untuk tahapan pengajuan perpanjangan SIM online-nya selesai sudah. Tinggal ditunggu saja. Pengalaman saya kemarin dari pengajuan atau pembayaran sampai SIM-nya keluar itu kurang lebih 6 hari. Dan nanti akan dikonfirmasi melalui email seperti ini teman-teman untuk pengambilannya. Ya, seperti ini. Dan juga nanti untuk pengiriman apabila kalian dikirim melalui pos juga nanti akan diinformasikan melalui email. Cukup sekian teman-teman penjelasan untuk perpanjangan SIM online melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Mudah-mudahan informasi di video yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Silakan dicoba dan apabila ada hal-hal yang kurang silakan nanti terbuka komentar yang ada di bawah. Begitu juga untuk bapak-bapak dari kepolisian, apabila ada yang kurang nanti boleh ditambah-tambahin Pak di bawah. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton. Selamat mencoba dan sehat selalu.